minta tolong barokah doa Hmm, nipun. di akhir aja ya, sekalian doa Nggih, penutup ya. Hmm. nggih. Ya Indra, buatan raw ya Indra. Boten, Ustadz. Duh, padahal ditunggu-tunggu ini akhiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala habibina wa syafi'ina Muhammadin. Khatamin nabiyyin wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wal wafa. Min yaumina haza ila yaumin nahdoh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala berkat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim, saling kirim doa kepada orang tua ataupun kepada arwah-arwah yang telah mendahului kita. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, semoga juga sholawat serta salam tercurah limpahkan selalu kita lafazkan kepada junjunan kita Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami taati ini segera jajaran kepengurusan PBNU, PCINU Jepang, MWCNU Fukuoka, kepengurusan MWCNU, para jamaah yang alhamdulillah digerakkan hati dan pikirannya untuk bisa hadir. Tak lupa juga kepada Yai Indra yang telah eh, menjadi orang tua kita bersama, alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk para musonif kitab yang akan kita pelajari bersama dan juga para muassis Nahdlatul Ulama, para guru-guru kita sekalian. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana rasul sholihah hadratin nabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama Asy Asyim As'ari Asy Wahab Hasbullah Asy Bisi Samsuri wa ila hadratil muassis wa ila hadratil Samsuriyah wa ana khusu khasa ila hadratil musannif fi hadzal kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami an Allah yataghasyahu bi rahmati wal maghfirah wa yuli darajati fil jannah wa yudu alaina wa alina wa dhurriyyatina wa furina syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Pertemuan terakhir ya ini ya di bulan Ramadan ya. Nggih, Oke. nggih, Ustaz. Kita selesaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim langsung saja. Untuk pembahasan kali ini, pembahasan di bab terakhir di Safinah tentang puasa. Dari jadwal materi itu ada dua. Yang pertama ya tentang materi terakhir ini. Kemudian yang satunya lagi itu terkait apa namanya Idul Fitri atau hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Ya mungkin akan saya sampaikan sedikit terkait itu bersertaan dengan zakat ya. Karena hubungannya dengan salah satunya adalah dengan zakat. Untuk itu kita bahas dulu yang materi terakhir ini dari kitab Safinah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab terakhir ini, eh,
Udah kelihatan ini kitabnya? Ambon, Ustaz. Udah. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Alladzi la yuftiru mimma yasiru ilal jawfi sab'atu afradin. Ya, dikatakan dari Kiai Musonif bahwa ada perkara-perkara yang nanti ketika barang masuk ke dalam perut, ya, melalui apapun, misalkan melalui mulut atau melalui hidung atau melalui apapun, kok masuk ke dalam perut, itu tidak sampai membatalkan puasa. Itu ada 7. Ada 7 kriteria yang nanti ketika ada sesuatu masuk ke dalam perut, itu tidak sampai membatalkan pada puasanya. Ada 7. Yang pertama adalah ma yasilu ilal jaufi, ya, binisyanin. Yang pertama itu masuknya perkara, ya, apapun benda, ya, yang nanti dikategorikan benda dunia, ya, yang kemarin sudah saya sampaikan. Kalau masuk ke dalam mulut atau yang lainnya kok sampai ke perut, ya, itu tidak sampai membatalkan nih. Ketika apa? Ketika nisyan, ketika lupa. Yang kedua, ketika apalagi ketika jahil, ketika tidak tahu, au ikrohin, ataupun ketika dipaksa, itu nanti tidak sampai membatalkan pada puasanya. Al makna anna alladzi la yuftiru as-shaim minal a'yan allati tasiru ilal jawfi min manfazin maftuhin. Ya, maksud dari itu adalah ketika ada a'yan, ketika ada barang yang sifat dunia, bukan yang akhirat, ya, kemarin sudah saya sampaikan. Allati tasiru ilal jawfi, yang nanti sampai kepada rongga, rongga yang maftuhin, rongga yang terbuka, itu tidak sampai membatalkan la yuftiru. Ada 7 kategorinya. Yuftiru as-shaim kulla ainin wasat ila jawfi min mafadin maftuhin, yang mana konsep awal kalau ada sesuatu yang masuk, ya, sesuatu yang masuk kepada rongga, rongga yang terbuka itu sebetulnya membatalkan, tapi ada 7 yang tidak. Yang pertama adalah disebabkan karena lupa, ma waswala ilal jawfi binisyanin lissaum, disebabkan karena adanya lupa. Wa minal ikroh, tadi kan sebab lupa, ya. Jadi kalau lupa ketika kita dalam keadaan puasa kok kita lupa memakan sesuatu atau meminum sesuatu, itu tidak sampai membatalkan puasa, gitu ya. Ketika sudah ingat maka jangan diteruskan, gitu ya. Kalau sudah ingat maka tidak boleh untuk diteruskan. Wa minal yang keduanya dari tidak sampai membatalkan itu adalah al-jahl. Al-jahl itu maksudnya adalah dia itu memang tidak tahu bahwa hal itu membatalkan puasa, gitu ya. Misalkan dalam praktek puasa ada perkara yang dia itu tidak tahu bahwa hal itu membatalkan puasa. Semisal kayak apa ya? eh, Semisal dia itu nggak tahu bahwa kubul itu bukanlah rongga yang nanti membatalkan puasa. Maka misalkan dia memasukkan air ke situ, ya, dubur dimasukin air oleh dia. Dia nggak tahu bahwa dubur itu termasuk rongga yang nanti dapat membatalkan puasa, mah. Berarti ketidaktahuan itu tidak sampai membatalkan pada puasanya. Seperti itu. Atau karena dia itu ba'idun minal ulama, jauh daripada ulama, dia itu tidak bisa mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Salah satunya perkara yang membatalkan puasa. Dia itu masih ikut-ikutan orang. Nah, terus dia itu sebetulnya melakukan perkara yang membatalkan dosa. Nah, itu pun tidak sampai membatalkan. Gitu ya. Ba'idun minal ulama. Jadi nggak ada tempat untuk bisa dia tanyai terkait puasa, gitu. Baik perkara yang membatalkan ataupun rukun dari puasa. Misalkan dia tidak sampai melakukan tabitun niat di malam hari, ya.
terus dia tetap puasa. Nah, itu kan karena ketidaktahuan itu, ya, maka tidak sampai dia itu batal puasanya. Atau satu lagi apa ya? Masih dalam latihan orang yang baru masuk Islam. Nah, itu juga termasuk. Ya. Terus yang ketiga apa al-ikroh, dipaksa. Nah, al-ikroh itu saya dapat dari referensi lain, bukan berarti dipaksa kayak adanya ancaman dari apa? Dari sacos misalnya gitu, bukan. Tapi ketika dia itu sudah si makanan itu misalkan ya makanan dipaksakan disuapin, dipaksakan untuk harus dimakan, itu dia sudah tidak punya kekuatan untuk menolak gitu. Itu baru dikatakan ikroh, dipaksanya itu betul-betul dipaksa. Jadi dalam prakteknya itu si makanan sudah ada di depan mulutnya, sudah berada di depan mulutnya sehingga dia tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk menolak gitu. Nah, kalau misalkan ikro itu kita kiaskan dengan kayak adanya larangan dari saco gitu ya gitu. Itu belum sampai ke situ. Itu belum sampai ke situ. Jadi sudah kalau sudah betul-betul si makan itu sudah berada di depan mulut kita, disuapin, tuh harus dimakan gitu. Itu namanya ikro, yang dikehendaki roh kayak gitu ya. Ini semoga paham. Al ijaru bisobi fil halqatihi, atau semisal ada orang yang menyewa untuk bisobi fi halqihi. Jadi dia tadi disokkan, disulurkan makanan itu kepada mulutnya supaya dimakan gitu ya. Sampai ada orang yang menyewa gitu. Ada orang yang menyewa untuk coba orang itu kamu paksa untuk makan gitu. Sampai ke situ pun itu pun tidak tidak sampai membatalkan puasanya gitu ya. Intinya di situ ada paksaan lah, ada paksaan yang betul-betul ketika dia tidak melakukan itu dia tidak ada kuasa untuk menolak. Kemudian itu yang satu, dua, tiga. Yang keempat itu apa? Wabi jaroyani rikin bima baina asnanihi wa qad ajazaan majihi li udhrihi. Ya. Jadi ada sisa-sisa makanan yang biasanya di sela-sela gigi, eh, bima baina asnanihi, di sela-sela gigi kita. Wa qad ajazaan maji li udhrihi, dan kita itu tidak mampu untuk membersihkan secara total, gitu ya. Kita dikasih apa namanya kemudahan kayak oke lah kita untuk sikat gigi gitu ya, tapi semisal tidak sikat gigi pun ketika masih ada sela-sela di situ, kok kita tidak tidak ingat atau tidak mampu, terus kayak apa ya, ada kopi-kopi itu loh ya, biasanya kan nyelip-nyelip di situ, terus ternyata kecampuran sama ludah kita, terus ketelan. Nah, itu tidak sampai membatalkan puasa kita ya. Waqad ajazaan majihi li udhrihi, karena itu termasuk suatu hal yang dikatakan uzur gitu ya. Ada di sela-sela gigi kita, terus kalau kita perhatian ya sampai disikat dulu kan gitu ya. Tapi kalaupun enggak, misalkan kalaupun enggak disikat gigi dulu, terus masih menyisa-menyisa di situ, terus kita kecampuran sama air liur kita, ketelan, itu enggak sampai membatalkan puasanya gitu ya. Wa ma wasala ilal jaufi wa kana ghubaratorikin. Dan yang kelima adalah adanya sesuatu yang masuk ke perut ya, wa kana ghubaratorikin. Yang mana sesuatu itu yang dikendaki adalah ini, debunya jalan. Misal kita lagi di perjalanan atau lagi jalan gitu ya. Ada debu-debu yang ternyata masuk gitu ya, masuk ke rongga kita baik lewat mulut ataupun lewat hidung gitu ya. Nah, itu pun tidak sampai membatalkan pada puasa kita. Nah, dalam syarahnya, wabijarian rikin, ya tadi apa ada ada sisa-sisa makanan yang berada di asnan, yang berada di gigi kita, dan kita tidak mampu untuk menghilangkannya, ya. Berbeda kalau nanti kita mampu menghilangkannya ya, berbeda kayak yang kayak gini nih. Kita mampu menghilangkannya, ya dihilangin gitu, gak usah diemin aja. Itu masih masih mampu ya, masih mampu untuk kita hilangkan, dia dibuang gitu. Karena nanti takutnya dikatakan orang yang ceroboh gitu ya. Jadi kalau masih mungkin ya dibuang gitu, jangan didiemin aja terus nanti nggak sengaja ataupun
sengaja gitu ketelan gitu, nah itu nanti baru batalkan puasa. Wa kadzalika qat'amin au nukhamatin au qahwatin. Nah tadi qahwatin itu sisa apa tadi, sisa kopi ya, ya nanti bisa jadi kecampuran sama air liur kita. Fa idza syariba qahwatan qubailal fajri wa baqiya atharuha lima ba'dahu wa in bala'a riqahu al mutaghir bima amdan ma'a qudrati ala majhi aftara wa illa falana tadi. Kalau masih memungkinkan untuk dibuang, kita tahu nih kecampuran nih si siapa namanya, si air liur kita dengan bekas kopi, kita tahu gitu ya dibuang gitu. Tapi kalaupun nggak tahu ya terus kita ketelan, kalau kita nggak tahu kok ketelan ya itu baru tidak sampai batalin puasa. Wal khamis tadi wa oma sholala ilal jaufi wa kana gubarat tariqin ya. Jadi ada debu-debu di jalan kok ternyata masuk ke rongga yang terbuka dan sampai ke perut ya, sampai ke dalam ya nanti tidak sampai batalin. Sawaun kana tahiran au najisan. Baik itu yang suci ataupun yang najis ya. Walau min mughalladh, walau min mughalladhin, walaupun to dari najis mughalladh. Fala yuftiru bidzalik, tidak sampai batalin puasa. Adapun ghusluhu, adapun apa kalau misalkan najis yang mughalladh ya ataupun najis yang biasa juga ya. Bagaimana dengan praktek pembasuhannya ya? Fa in ta'amada fataha famihi wajaba. Kalau dia itu sengaja dibukakan rongga mulutnya gitu ya. Terus ternyata kemasukan debu yang sifatnya najis, ya wajib dihilangkan si apa sih mulutnya yang terkena debu-debu najis itu ya. Tapi kalau tidak adanya kesengajaan untuk dibuka, tahu-tahu memang kemasukan gitu ya. Yaitu wa illa ya fala, nggak ada kewajiban untuk membasuh mulutnya. Wasadisu wasabi yang ke-6 dan yang ke-7 itu apa? Mawasola ilahi wa kana ghorbalata dakikin au dzubaban ta'iran au nahwahu. Yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Ketika ghorbalata dakikin. Ghorbalata dakikin itu artinya semisal gini. Kita mau membersihkan biji-bijian atau gandum ya atau padi mungkin diayak gitu, diayak ya, itu kan nanti menimbulkan debu-debunya itu ya. Nah itu yang dimaksud itu ghorbalata dakikin. Jadi untuk apa namanya membersihkan dari kotoran-kotoran yang nempel di kacang, bukan di kacang juga termasuknya biji-bijian padi atau gandum, terus kita diayak gitu ya orang-orang dulu misalkan. Nah itu menimbulkan beleduk-beleduk itu. Nah itu ketika kemasukan ke rongga kita itu tidak sampai membatalkan puasa. Kenapa seperti itu? Lima syaqatil ihtirazi an dzalik, karena kesulitan kita untuk menjaganya. Ya syukur-syukur sekarang mah sudah ada masker ya, sudah ada penutup itu ya. Kalau kalau sudah penutup itu ya ditutup gitu. Itu mungkin karena dulu tidak ada ya. Terus ada apa namanya? Ada kebutuhan untuk harus mensortir atau membersihkan biji-bijian atau gandum itu sehingga kok ada yang masuk itu nggak apa-apa. Karena lima syakotil gitu. Tapi kalau sekarang udah ada masker, udah ada ini ya ditutupin harusnya gitu kan. Itu tapi catatannya lima syakotil ihtiros karena tidak mungkin untuk kita harus menolaknya gitu. Nggak mungkin menolaknya karena itu secara otomatis kan apa namanya ke atas gitu si burbalata dakikin itu. Audzubaban toiron, audzubaban toiron. Oh gini ataupun ada laler gitu ya. Kita lagi diem atau lagi jalan terus ada laler yang masuk itu kan bukan kehendak kita tapi lalernya yang masuk. Misalkan masuk ke hidung atau ke mulut gitu ya, itu ulama mencontohkan kayak gitu, itu pun tidak sampai membatalkan puasa kita ya. Sebetulnya harusnya dilepehkan ya, dikeluarkan gitu dengan cara kita, tapi ini kita bahas kalau ada yang masuk terus gimana ya, itu tidak sampai membatalkan puasa. Aunah wahu, atau yang sesamanya dengan laler, apa itu kak baudin, seperti nyamuk gitu ya. Nyamuk juga misalkan tahu-tahu masuk ya, ya saya juga pernah gitu lagi sholat tahu-tahu nyamuk masuk. Nah itu tidak sampai membatalkan puasa kita.
Fa in adarrat az-zubaba jawfahu akhrajahu wa afṭara. Tapi tetap sih di sini ditulisin fa in adarratiz zubabatu jawfahu akhrajahu wa afṭara. Jadi kita juga harus bisa untuk mengeluarkannya gitu ya. Tapi kalau misal pun tidak bisa ya udah nggak apa-apa. Jadi harus ada usaha untuk mengeluarkan itu, mengeluarkan si laler ataupun si nyamuk itu. Wajib alaihi al-qadha. Nah, kalau tidak kita ada usaha untuk mengeluarkannya, terus kita biarkan saja, nanti sampai batal, yang efeknya batal dan wajib qadha. Intinya kembali karena ketidaksengajaan gitu ya. Walau ta'amada gitu ya. Walau ta'amada. Kalau tidak ta'amada, ya masuk sendiri, terus kita udah usaha untuk mengeluarkan tapi tidak keluar, ya udah gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu sederhananya gitu ya. Sederhananya ada tujuh apa namanya kategori. Ada 7 kategori hal-hal yang nanti kalau kemasukan ke dalam rongga kita terus sampai ke perut itu tidak sampai membatalkan puasa. 1 karena lupa, 2 karena tidak tahu, yang ketiga karena adanya paksaan, yang keempat itu semisal seperti apa tadi teh, urbalata dakikin ya, beleduknya atau debu-debunya dari biji-bijian yang kita sortir, yang kita ayak, ataupun jariyan rikin mimma baina asnani, sisa-sisa dari makanan ataupun minuman yang kayak kopi itu yang berada di sekitar gigi-gigi kita, gigi gitu ya, yang kita tidak mungkin atau tidak mungkin untuk menghilangkannya, ataupun sudah menghilangkan tapi tetap ada gitu. Terus kok bercampur dengan air liur kita dan ketelan, nah itu tidak sampai membatalkan pada puasa. Seperti itu. Itu untuk materi terakhir dari kitab Safinah terkait itu. Nah, kemudian saya akan menambahkan dari kitab yang lain, ya dari kitab Kanzun Najah dulu. Dari Kanzun Najahnya, nah dari pembahasan bayanu ma yutlabu fi Idul Fitri min Syawal. Jadi hal-hal apa saja yang dianjurkan ketika Idul Fitri di bulan Syawal, ketika hari raya bulan Syawal, apa aja kita yang harus kita lakukan atau yang dianjurkan gitu ya. Saya baca mukadimahnya dulu. Anallah subhanahu wa ta'ala khasana min baidi sairil umami bi syahri siyami wasabri. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan untuk kita daripada umat-umat sebelumnya ya, min baini sairil umami, dengan yang namanya puasa, yang namanya bulan puasa, wasobri, dan bersabar di bulan puasa itu. Wa ghaslu bihi ya dzunubas shaimin. Wa ghasala bihi dzunubas shaimin. Dan yang mana dengan kita melakukan puasa ya, dengan kita melakukan puasa itu akan menghapus, akan menghilangkan dzunuba, dosa-dosa kita bagi yang shaimin ya, bagi yang betul-betul berpuasa. Kagos li thawbi bima qatri, seperti halnya diumpamakan membasuh pakaian dengan air hujan gitu ya. Jadi kita itu setelah melakukan puasa sebulan penuh kemudian akan menjumpai dengan Idul Fitri, itu seperti halnya ghusli thawbi bima'il qatri, seperti mencuci baju dengan air hujan. Jadi akan bersih kembali. Wa razaqana bi itmamihi sofa al-fikri, dan Allah telah menganugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, jernih-jernihnya pikiran gitu ya. Ya iyalah pasti kalau yang udah selesai puasa kan akan jernih pikirannya, kan senang gitu ya. Ya tapi ada juga yang sedih. Tapi kebanyakan senang kayaknya. Makomnya kita masih makom syariat soalnya. Jujur nggak? Pasti jujur. Sampai makan siang. Kalau iya, kalau para waliullah mah berpisah sama bulan puasa tuh sedih gitu. Kalau kalau saya mah seneng gitu. Alhamdulillah nggak puasa lagi. Wa manna alaina bi'idil fitri, dan apa namanya? Kita itu telah dianugerahkan dengan adanya Idul Fitri. Kita tuh dikasih event, dikasih ya event yang istimewa yaitu Idul Fitri.
Alladzi yaumahu yaumun sa'idin, yang mana Idul Fitri itu adalah hari hari kebahagiaan, yaumun sa'idun ya. Tapi hari hari apa juga ya? Hari menakutkan juga kalau kata saya Idul Fitri itu. Kenapa? Karena pasti akan banyak yang datang ke rumah dan menanyakan kapan nikah gitu kan. Yas'adu fihi nasun wa yasqa abidun. Nanti Wa yas'adu fihi nasun wa yasqa abidun, dan manusia itu akan berbahagia di di hari raya Idul Fitri. Yaumun yuhanna'u fihi al-maqbul, yang mana hari dikabulkannya pengharapan. Wa yu'azza fihi al-matrud, dan apa namanya? Ya akan dimuliakan gitu bagi orang-orang yang memuliakan. Fal wailul liman amalahu alaihi mardud. Wa tuba li abdin kubilat fi a'maluhu. Dan eh, bahagia sekali bagi hamba-hamba Allah yang diterima ibadahnya ya dengan puasa dan amaliyah di bulan puasa ya. Wa humidat khisaluhu wa fi'aluhu, dan akan mendapati apa ya? Humidatil, akan mendapatkan pujian atas apa-apa yang telah dia lakukan di bulan puasa. Wa qad qila, ya ini kill ya. Awas jangan sampai dikatakan hadis ya. Laisal id liman labisa al jadid, innama al id liman ta'atuhu tazid, wa kullu yaumin la yu'safi fahuwa id. Ya, mungkin banyak yang berseliweran ini. Ini bukan hadis ya, ini kill ya. Perkataan ulama ya. Laisal id liman labisa al jadid. Jadi bukanlah dikatakan hari raya bagi orang-orang yang berpakaian bagus, berpakaian baru. Ya, berpakaian baru di hari raya itu ya bukan itu. Itunya tuh momennya tuh bukan berpakaian bagus gitu, berpakaian baru gitu. Ini kata ulama ya. Inama al-aid liman ta'atuhu tazil. Akan tetapi yang namanya Id itu, yang namanya hari raya itu adalah di mana dia itu bisa bertambah taatnya, gitu ya. Bertambah taatnya karena telah melakukan puasa, terus bertambah taatnya lagi. Wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa Id. Dan juga yang termasuk dari hari raya itu apa? Dalam setiap tahunnya itu dia tidak melakukan maksiat. Wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa Id. Kalau satu tahun itu dia tidak melakukan maksiat, ya itu hari raya. Itu. Wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa Id. Fasaidu fi yaumil aid, kata ulama, fasaidu fi yaumil aid ayatadzakkara al-wa'du wal wa'id. Dan yang termasuk dari kebahagiaan fi yaumil aid di hari raya itu adalah orang yang ingat akan al-wa'du, akan janji, wal wa'id, dan larangan-larangan Allah. Itu termasuk dari kebahagiaan di hari raya. Orang yang tahu, orang yang ingat dengan janji-janji Allah dan larangan-larangan Allah. Wa yatlubu min mawaidi subhanahu al-mazid. Dan termasuk dari kebahagiaan di hari raya itu adalah orang-orang yang yatlubu min mawaidihi, orang-orang yang mencari berkah ya, mencari mawaidah, rampatan. Rampatan itu ya keberkahan Allah yang bertambah seperti itu. Kemudian Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu a'yadakum, ya, ramaikanlah hari raya Aid kalian bit takbir ya, dengan memperbanyak takbir. Wa kaifiyatuhu masyhuratun fi kutubil fikhi, dan cara takbir yang betul itu telah banyak diketahui di kitab-kitab fikih. Ada takbir keliling nggak di Jepang, Kang? pakai Ada sonoran. takbir keliling. Ah, sound horeg. Sonorek nanti kan. Ustaz. Aduh. Ada. Enggak. Nggak ada. Oh, enggak ada. Hampir keliling kok. Kedruk, Berisik. ketat. Oh, Baca perasaan yang itu yang apa namanya? Matsuri pada berani tuh bawa gendang, bawa ini beduk. Itu orang ya juga ya. orang Jepang. Ya coba disewa gitu. Disewa berapa gitu.
mereka juga berani membuat kita berisik, ya kita buat berisik mereka kali. Kalau Rasulullah SAW, kata Rasulullah, man ahya lailatal id, lailatayal idaini, ahya Allah qalbahu yawma tamutu al-qulub. Nah, ini. Barang siapa yang menghidupi 2 malam hari raya, berarti hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha, yang dimana ahya Allah qalbahu yauma tamutu al-qulub. Allah akan hidupkan hatinya, dimana di hari itu hati-hati, ya, hati-hati orang-orang itu pada mati. Loh, maksudnya apa itu? Pernah saya sampaikan ya. Di malam hari raya itu hati-hati, hati-hati apa sih? Kebanyakan hatinya orang itu mati karena lupa, lupa malamnya euforia, euforia ya, euforia, lupa gitu ya. Semoga aja nggak sampai dibarengi sama zina ya, semoga saja. Misalkan kumpul sama cewek terus malah nanti pacaran dan sebagainya, atau ya intinya nggak sampai. Insya Allah lah, insya Allah kalau malam hari raya mah kumpulnya itu nggak sampai ke kayak malam apa, malam tahun baru gitu, enggak ya, euforianya tuh. Cuman yang akan saya titik beratkan itu, yang saya tahu tamu tuh alkohol itu tuh ya tadi, dia malamnya takbiran ya kan sampai euforia malam-malam sampai malam sampai, nah subuhnya itu dia nggak sholat gitu, sampai lupa subuh gitu, atau bahkan sampai nggak sholat id gitu, jadi tidur tidur gitu, mendekati subuh malah tidur sampai nggak subuh dan nggak sholat id. Itu ya tamu tuh alkohol. Dan juga mungkin euforia yang terlalu sehingga lupa pada sebenarnya esensinya tuh bukan takbir yang rame sih sebetulnya, tapi adanya penghayatan sebetulnya, bukan takbir pakai sound horeg gitu ya, atau ya harus euforia yang betul-betul oh enggak, atau sampai kembang api enggak sih sebenarnya, tapi lebih ke penghayatan yang saya tahu ya, penghayatan dari takbir itu apa gitu. Kalau di saya di sini nggak terlalu rame takbirnya ya, karena di kampung juga ya, yang penting di masjid ada mic gitu udah, nggak ada apa pukul-pukul beduk, nggak pakai pukul beduk ataupun pakai ember anak-anak kecil, nggak, ya biasa gitu, takbir biasa pakai pakai mikrofon aja gitu udah. Nah tapi nantinya malamnya makan-makan gitu. Wa hadza kinayatun an najatihi yaumal qiyamati allati tamutu fi al-qulub. Nah itu ya, ini merupakan kinayah perumpamaan dari apa namanya, an najatihi yaumal qiyamah allati tamutu fi al-qulub. Jadi orang yang malamnya menghidupkan di malam hari menghidupkan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka akan selamat di hari kiamat, yang dimana sebetulnya orang-orang itu mati. Ya ini juga termasuk dimana orang-orang yang bukan Islam ya, yang bukan Islam itu tidak merayakan gitu. Jadi maksudnya tamutu al-qulub juga. Ayat tahliku rusak wala tanju dan tidak selamat. Wa hafadhahu min su'il khotimah. Jadi termasuk dari faidahnya kita merayakan Idul Adha atau Idul Fitri itu ya, nanti kita terhindar dari su'ul khotimah gitu. Amin ya. Amin. Ya, seperti yang didahulukan sama guru saya, ya Abdul Karim, itu minimal sholat jamaah Isya, sholat qobliyah Isya, ba'diyah Isya, ya. Terus diniati subuhnya jamaah. Itu udah termasuk min ahya'i lailatil aid. Itu termasuk dari merayakan. Ya, karena di sini momennya adalah takbir, ya takbir juga lah gitu. Takbir juga. Ya, ketang sekali apa 2 kali gitu ya takbir. Waqala sallallahu alaihi wasallam, oh, udah. Ya itulah man ahya al-layaliya al-arba'a ya. Barang siapa yang menghidupi malam-malam yang 4, wajabat lahu al-jannah. Wis, mantap ini. Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah. Ya, malam Tarwiyah, malam Lailatul Arafah, malam Lailatul Nahar, malam Idul Adha, wa Lailatul Fitri. Ya, ini Kanjeng Nabi yang dahulu, bukan Kanjeng Ramdan. Warodahu fi haditsin akhar. Ya, diramein ya malam Lailatul Idnya ya. Ya, di apa tuh masih bisa kan takbiran? Kang Arya masih bisa nggak takbiran? Pak Ustadz. Bisa ya? Ya, bisa. Tangganya yang kurang bersahabat.
Pelan-pelan. MWC Fukuoka udah ada base camp belum sih? Belum ada. Belum ada Ustadz. Hmm. Enak kalau ada base camp mah ya takbirannya di base camp gitu. Iya. Hmm. Udah mungkin cukup itu ya. Terus kita bahas tentang zakat sedikit. Kita bahas tentang zakatnya. Nah, zakatul fitri. Sumiyat bidzalika li annaha tajibu idul fitri annas min shaumi Ramadan. Dinamai zakat fitri itu karena kewajibannya itu ya di hari raya Idul Fitri ya. Inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Ketika manusia itu telah fitrah, telah suci dari shaumi Ramadan, dari setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Waktu sama al-fitrah bimana al-khilqah, yang maksud dari al-fitrah itu ya maksudnya kejadian gitu, kejadian awal gitu. Itu namanya fitrah. Waktu sama zakat al-badan. Oh ini mah zakat badan gak masuk. Zakatul fitri itu haratun lisomi minar rofasi. Yang namanya zakat fitri itu mensucikan bagi bagi mereka yang berpuasa dari kotoran. Jadi sebetulnya zakat fitri itu adalah kotoran, paham ya? Jadi bebersih gitu, bebersih dari kotoran kita, ya, yang telah melakukan puasa dan setahun itu kan zakat fitri harus dari kotoran. Jadi jangan mau kalau dapat bagian atau mustahik gitu ya. Di saya mah rame gitu pada mau zakat fitri teh aku teh ini teh kotoran kok kenapa pada mau kata gitu. Padahal kalau dikategorikan fakir miskin enggak kata saya kayak gitu. Tapi kok pada minta gitu. Makanya saya tuh nggak mau jadi amil, ribet. Ditawarin sih, Kang Ramdan jadi amil zakat fitrah. Tapi aku lihat sebelum-sebelum tuh kok gini gitu prakteknya. Yang minta dikasih. Terus yang orang tua ada orang tua yang ditanggung sama anaknya, ya. Terus dia tetap minta. Ini apakah termasuk mustahik zakat apa enggak gitu kan ya? Orang yang berhak menerima zakat apa enggak gitu? Ya saya cek ya enggak termasuk. Tapi sama amil tuh dikasih. Terus saya nanti dulu lah saya mau ke Jepang ini enggak usah mikirin yang lain-lain, tak fokus dulu gitu ya, sharing-sharing aja sama amil zakat gitu. Makanya saya pas kemarin ditawarin tuh enggak lah kata saya. Wa hukmuhu wajibatun bil ijma. Hukumnya adalah wajib ijma ulama ya, nggak ada perselisihan, nggak ada perbedaan pendapat. Yang namanya zakat fitrah itu wajib. Awqatu ikhraj zakatil fitri khamsatun. Ada waktu-waktu di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama waktu wujub, ya waktu wajib. Waktu wajibnya itu ketika apa? Bidroki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Wajibnya itu ketika dia mendapati bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Bi ayyakuna gambarannya gini. Bi ayyakuna asyasu mawjudan wa mutasifan bi syurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatal aid. Jadi orang tersebut ada ya. Terus mutasifan itu berarti ya Islam, balik gitu ya, bersifat wajib mengeluarkan zakat. Istitoah itu koh mampu untuk mengeluarkan ya, mengeluarkan zakat itu bisyurutil wujub, dari salah satu yang wajib indah guru bisyamsi lailatul id. Jadi ketika terbenamnya matahari di malam di malam id ya, berarti tanggal terakhir di tanggal terakhir bulan bulan Ramadan gitu Ramadan. ya, yaitu udah masuk waktu wujub, waktu wajib. Terus ada waktu fadilah, waktu yang utama yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil id, yaitu di hari raya Idul Fitrinya itu yang fadilah, yang utama setelah tulu'il fajri, setelah keluarnya matahari berarti ba'da subuh dan sebelum sholat id itu yang utama.
mulai wajibnya dari terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Itu mulai wajib, paham ya? Waktu fadilahnya yang utama itu ketika waktu subuh di tanggal 1 Syawal sampai mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Wal afdalu ba'da sholatil fajri, yang utama itu ya setelah sholat subuh langsung kita tasarrufkan, langsung kita berikan zakat fitrah. Waktu jawaz, waktu jawaz itu ya waktu yang boleh gitu ya, boleh boleh itu kita apa bahwa min awal Ramadan. Jadi mulai awal Ramadan itu kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Cuman belum kena kewajiban sebetulnya. Wajibnya itu ya ketika tadi. Tapi boleh gitu. Kalau kita mengeluarkannya mulai dari tanggal 1 Ramadan itu sudah diperbolehkan. Terus yang keempat waktu karoha ya, itu ya mengakhirkan setelah sholat Id diakhirkan gitu sampai habisnya eh, habisnya waktu maghrib gitu ya, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari lah, sampai terbenamnya matahari itu diakhirkan kena. Itu waktu karoha, waktu yang dimakruhkan. Nah, illa lima selahatin ka intidhari qaribin au fakirin sholihin. Boleh kita diakhirkan sebetulnya ya. Kalau adanya maslahah di situ, kalau adanya kita mengambil maslahah yang lebih ya lebih maslahat lah, yang lebih baik untuk kita. Seperti apa? Kita itu menunggu qorib, menunggu saudara. Ya sudah saya buat tadi itu, sudah saya buat status tadi itu. Jadi mentasarufkan zakat fitrah kepada kerabat yang tidak tidak adanya kewajiban kita untuk menafkahi itu lebih utama sebetulnya. Maka kalau kita misalkan saya nunggu nanti ajalah, nunggu kerabat saya datang gitu ya. Ternyata kerabatnya datangnya itu setelah sholat Idul Fitri. Nah itu berarti kan kita menunggu hal yang lebih utama. Nah itu masih boleh. Jadi nggak dapat karoha, nggak dapat makruh, karena kita adanya menunggu kepada hal yang lebih utama, yaitu apa? Akan memberikan zakat kepada kerabat kita. Gitu ya. Ataupun fakirin sholihin, atau kita tuh menunggu memberikan zakat ini kepada orang fakir yang soleh gitu ya. Kan ada fakir yang soleh, ada fakir yang tidak soleh. Tapi fakir yang soleh ini baru bisa kita kasih nih ketika setelah sholat Idul Fitri. Boleh nggak? Boleh gitu. Itu karena kita mengambil hal yang lebih utama dari fakir yang soleh gitu. Jadi tidak dapat makruh. Paham ya? Terus yang kelima, waktu hurmah ya nggak boleh itu ya. Takhiruha an yaumil id illa li uzrin fa yajuzu at-takhir wa takunu qadha, nanti wajib qadha ya kalau ngakhirin. Biduni ismin ka alam yahdur maluhu awalam yajid al mustahik lahu, atau tidak ada mustahik gitu ya. Tapi nggak mungkin nggak ada mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat, orang yang menerima zakat. Terus alaman tajib, bagi siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Tajibu ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Harra yamliku qauta yaumil aidi, orang yang merdeka yang memiliki apa namanya, makanan pokok di hari raya Idul Fitri. Sawaun akan zakaron am unsa, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Sogiron am kabiron, baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah besar. Hurron, baik itu merdeka, am abdan ataupun yang hamba. Wa yusyaratu liwujubiha antakuna fadilatan amma yutaju ilaihi mimma yali. Hmm, gak penting. Wal wajibu fiha, wajibnya itu apa? So'un, satu so, an kulli syaksin, dari setiap orang. Ay arba'u amdadin yumadu an nabi wahwa mayusawi halian 275 kilo. Kilo. Iya, kilogram takriban. Jadi 2,75 kilogram. Syukur-syukur 3 kilo lah dilengkapin ya. Nih, ada di sini di bawah. Nah, wabatuhum, sebagian ulama mengatakan salah satu kilo takriban. Jadi ya digenepin aja 3 kilo, fal afdolu, itu lebih utama. Seperti itu, 2,75. Nah, terus ada kaidah kullu man talzamu nafaqatu ghairihi talzamu fitratahu. Wa hunaka istisnatun min hadzal qaid ini. Kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Eh
setiap orang yang wajib untuk kita nafkahi, maka wajib juga bagi kita untuk memberikan fitrahnya. Gitu. Kayak apa? Suami punya kewajiban menafkahi istri. Maka zakat fitrihnya istri itu juga tanggungan suami. Paham ya? Zakat fitrihnya istri itu juga tanggungan suami karena suami menanggung nafkahnya istri, wajib memberikan nafkah istri. Begitu juga dengan zakat fitrahnya istri. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau anak? Ya, nanti. Nah, makanya ini ada pertanyaan, ada masalah. La tudzi az-zakatu anil ibni alladzi la tajibu alal abi nafaqatuhu. Tidak boleh zakatnya si anak yang mana tidak ada kewajiban bagi bapaknya untuk menafkahi. Jadi gini, bapak zakatin anak, tapi anak itu kan sudah tidak wajib untuk dizakati. Anak yang tidak wajib dizakati itu apa? Anak yang sudah balik. Ketika ayahnya menzakati, itu tidak sah. Paham? Karena si anak itu kalau sudah balik, itu kewajiban zakat ya dirinya sendiri, bukan oleh orang tuanya. Beda kalau anaknya yang belum balik, ya, yang belum balik itu kewajiban zakatnya ya oleh orang tuanya. Kalau puasa kan enggak ya, dia enggak wajib puasa ya karena belum balik kan. Tapi kalau zakat tetap wajib, karena zakat sama puasa kan beda. Nah kalau belum balik, kalau si anak itu belum balik, maka kewajiban zakat itu dibebankan kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Kalau sudah balik, kewajiban individu. Kabaligin makanya ya. Ini ya. Iza ada contoh, kalau orang balik tapi masih jadi anak, belum nikah. Iza adaha anhu abawahu. Iza adaha anhu abuhu illa iza adzina lahu fi ikhraji fitra iza ikhraji fitratihi. Jadi si bapak bisa menzakati untuk anaknya yang sudah balik. Bisa, bisa nih. Ketika apa? Ketika sudah dapat izin dari anaknya. Izin itu terjadi sebelum adanya tasarruf ya. Bukan setelah tasarruf baru minta izin. Itu nggak sah. Tahu nggak? Gini, jadi si anak itu udah ngomong ke bapaknya, Bapak, saya kasih izin. Saya mengizinkan bapak untuk menzakati saya sebelum dizakatin. Oh iya, ya udah nanti saya zakatin. Nah itu baru sah. Tapi kalau nggak ada izin, tahu-tahu ayahnya menzakati anaknya aja kan banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ini anak saya dizakatin sama sekeluarga bareng sama bapaknya dibawa ke Amil. Ini untuk keluarga saya 5 anak, istri satu karung. Zakatnya sama bapaknya, diwakilin kan bisa kan, diwakilin. An ukhrija zakat al-fitri, an waladi atau an zaujati sama bapaknya sendiri. Tapi belum minta izin sama anaknya yang sudah balik. Ya nggak sah gitu. Harus ada izin dulu dari anaknya karena anaknya sudah balik. Seperti itu ya. Kalau istri mah ya wajib gitu. Wa ma'al ibnu ghairul balik zakaron kana an unsaya. Baik itu yang laki-laki ataupun perempuan. Nah, makanya tadi ya wakadzalika azzaujatu wa kullu man talzamuhu nafaqatuhu fala yushtaratu idznuhu. Kalau istri, karena istri itu wajib untuk dinafkahi oleh suami, maka tidak perlu minta izin dari istrinya gitu ya. Langsung aja dizakatin sama suaminya gitu. Tapi kalau anak, tadi makanya pembahasannya kan anak ala abani, ala abihi nafaqatuhu. Kalau si anak itu kewajiban nafkahnya sebelum balik. Kalau setelah balik itu tidak wajib dinafkahi. Understand ya? Gitu.
Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan karena memang materinya sedikit. Tapi kalau mau ada yang dipertanyakan terkait yang sudah saya sampaikan gitu atau minta kejelasan, barangkali saya kurang lengkap menjelaskan, silakan. Iya. Terima kasih Ustadz Ramdan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai hal yang tidak membatalkan puasa. Iya. Ya, Sama dan zakat. dan zakat. Karena ini kan mendekati penghujung bulan Ramadan ya. Ini bab zakat juga sangat penting. Oke Mas Junda, Betul. silakan ada ya. Nah, Lain. mau tanya, ini udah dibahas atau belum ya tadi? Kayaknya saya kurang nyimak. Oh, ngantuk. Eh, Kalau misalnya gini, Ustaz, kalau di kawasan itu nggak ada fakirnya atau misalnya keluarga juga nggak ada yang lagi membutuhkan apa gimana gitu. Itu Hmm, sebenarnya zakatnya keluar daerah apa di daerah itu aja? Misalnya nih saya tinggal di kawasan elit apa gimana gitu. Di kawasan ini nggak ada orang fakirnya gitu. Itu ntar dana zakatnya bisa langsung ke luar aja apa gimana? ya gini. Disclaimer dulu ya. Dalam pentasarufan zakat itu ada dua. Ada zakat yang melalui amil, ada yang zakat pribadi. Itu kedua-duanya diperbolehkan. Kalau melalui amil ya berarti sudah semuanya dipasangkan ke amil. Itu urusannya amil. Di Jepang ada amil kan? Di NU PCN. itu udah ah ya udah ke situ aja aman. Yang untuk di Jepang ya. Nah, kalau mau zakat pribadi boleh nggak boleh? Semisal kamu punya teman sahabat kehitungnya miskin semisal. Kamu zakatin ke teman kamu nggak apa-apa. Tapi kategorinya miskin ya, fakir miskin ya. Seperti itu. Atau yang mualaf semisal kamu punya teman gitu baru masuk Islam. Mualaf berarti kan. Itu pun termasuk orang yang berhak menerima zakat. Gitu. Jadi ya tadi ada dua cara pentasarufan itu bisa melalui amil, bisa melalui diri sendiri dengan kategori yang sudah kita ketahui ya fakir miskin gitu. Hmm. Kalau misalkan lewat ambil zakat kan kadang oh, ya online ini Ustaz, transfer ya Hmm. uangnya. Kalau Oh itu iya, gimana? terus Hukumnya gimana? Kalau kan oh uang ya zakat saya kan belum belum saya belum tanya juga ya prakteknya gimana sih kalau di NU ya gitu. itu sih belum pernah soalnya kan. Tapi kebanyakan kalau nggak salah hanya transfer uang segini gitu. Ya Bukan gitu Kang Arya, berupa transfer uang. transfer uang seharga beras gitu. Mohon maaf izin masuk. Biasanya Hmm. transfer uang terus nanti apa konfirmasi dengan kontak yang tertera gitu, Ustadz. Terus dibantu niatnya. Itu nggak tahu. Saya belum pernah juga di. Oh iya ya, harus tanya yang Nah, udah pernah ya. itu hukumnya gimana? Kalau misalkan kan harus ada ijab kabulnya Iya, betul harus kalau ada ijab zakat. kabulnya. Mm-mm. Makanya harusnya tanya yang ini. Indra nggak ada ya. Nah, Indra mungkin lebih tahu. Maksudnya dalam praktek di NU gitu loh. PCI NU ya. Kalau MWC mah belum kan? Belum ada Kalau ya. Iya. di Indonesia kan juga seperti itu juga. Lazisnu gitu. Lajisnu juga gitu ya. Aku Bukan. soalnya Yo, juga belum pernah. Aku kalau soalnya saya belum pernah lewat lewat kalau saya ambil-ambil pakai gitu. Lazisnu itu cuma Ah, konfirmasi aja sih. oh Itu gitu. Iya. apa itu Mm-mm. sah gitu kan? Soalnya kan hukum wajibnya kan ya ijab kabulnya itu kan. So, Iya. eh Gimana gini? Ya, soalnya saya praktekkan sejauh ini kita itu praktek itu langsung berhadapan sama amil, terus ada mm, ijab kabul, atau misalkan langsung ke orangnya yang membutuhkan itu fakir miskinnya langsung ijab kabul juga. Nah, mm, dengan praktek NU yang sekarang hanya transfer gitu ya. Kalaupun toh nggak ada ijab kabulnya, nggak ada niat kayak gitunya, nggak ada apa namanya,
nggak ada arahan untuk kamu niatin ini nih gitu ya. Itu tapi saya yakin itu benar. Udah gitu aja kalau saya. Masa udah terstruktur terus ternyata dikatakan tidak saya itu kan kayak nggak mungkin. Ini kan udah bertahun-tahun kan dari Lajis NU ataupun dari yang di Indonesia juga dengan prakteknya hanya transfer terus gitu ya. Itu insya Allah sudah mencukupi. Nah, kalaupun toh keterangan ilmunya atau ibaratnya ya nanti saya cari. Karena saya belum pernah melakukan itu, jadi saya tuh prakteknya yang praktek yang biasa gitu, praktek kayak ke orangnya langsung ataupun lewat amil dengan adanya praktek akad gitu, ada akad di ijab qabul tadi, ada niatnya juga nawaituan ukhrija zakatal fitri itu. Nah, kalau masalah uang mah sudah paham insya Allah saya ada di madhab Hanafi gitu ya. Ada di madhab Hanafi itu bisa naklu apa pindah madhab dulu gitu. Tapi nanti ya sebenarnya ada ini sih ada. Kalau dari ulama yang saya ikuti ya dari ulama Lirboyo, masalah zakat dengan uang itu banyak ininya, banyak banyak cacatnya sebenarnya. Bisa tapi kadang nggak tahu konsepnya gitu tuh. Hitungannya kan harus hitungan pengeluaran zakatnya itu yang sesuai dengan madhab itu yang kita ikuti madhab Hanafi misalkan ya. Ukurannya satu so itu berapa ketika diuangkan beda dengan ukuran satu so yang diuangkan menurut madhab Syafi'i. Nah itu belum kebahas sebenarnya. Itu belum kebahas. Atau yang mau lebih enak lagi prakteknya. Jadi si panitia itu menyediakan beras gitu ya. Tapi bukan dari harta ini ya, bukan dari harta yang sudah terkumpul dari apa zakatnya apa zakatnya mustahik satunya lagi muzaki bukan bukan dari beras yang sudah dikumpulkan dari hartanya muzaki bukan jadi berasnya beli sendiri jadi panitia punya kas panitia atau si amil itu punya kas terus dibelikan beras berkarung-karung prakteknya itu dibeli dulu si berasnya tuh yang ada di lokasi amil tuh dibeli dulu terus diakadin di situ. Nah, itu maksud dari bolehnya kita zakat dengan uang. Itu yang paling aman sebenarnya ya. Itu tidak sampai pindah madhab kalau itu. Nah, kalau yang pindah madhab yang dengan uang itu harus ikut aturan uangnya yang sesuai dengan madhab itu. Gitu ya. Kita kan belajarnya madhab yang Syafi'iyah nih. Yang mana zakat fitrah itu hitungannya satu so itu 2,75 kilogram. Ya kalau diuangkan berapa? Bukan pakai yang itu, bukan pakai yang itu. Itu mah menurut mazhab kita pakainya hitungan yang sesuai dengan mazhab yang mau kita ikutin, yang diuangkan itu. Itu sebenarnya panjang itu. Dari guru saya banyak cacatnya, jadi lebih aman ya. Udahlah dengan beras gitu. Udahlah dengan beras. Kalaupun tuh ada yang disediakan oleh panitia yang bukan dari berasnya, jadi dibeli dulu, prakteknya jual beli dulu, udah dijual belikan baru diakadin zakat fitrah gitu. Nah itu kalau itu aman banget. Atau ya kalau nggak mau repot, ya tadi diwakilkan ke keluarga yang ada di Indonesia juga bisa, gitu bisa diwakilkan ke keluarga Indonesia, dibelikan beras gitu ya. Kita transfer ke keluarga yang di Indonesia terus dibelikan beras terus diniatin gitu. Itu pun bisa. Jadi naklu naklu liat ya naklu zakatil fitri pun sebetulnya nggak apa-apa. Tapi masa sih kita nggak memanfaatkan yang sudah disediakan di Jepang gitu ya, udah ada Lazis NU gitu. Ya kita ikut sama-sama meramaikan, sama-sama apa namanya, ya ikut berpartisipasi lah di situ sudah disediakan Lazis NU untuk zakat gitu ya. Adapun prosedur-prosedurnya ya udah ikutin aja, insya Allah itu tuh sudah sesuai ketentuan yang apa ya ya sudah sah lah gitu. Yakin saya masih di situ. Ya intinya saya juga kekurangan informasi ya dari Lazis NU itu gimana sih prakteknya saya kekurangan informasi. Saya belum ngecek-ngecek juga di internet ataupun tanya-tanya yang udah pernah tuh belum pernah. Jadi ya udah kita mah karena di situ sudah difasilitasi ya udah ikut aja situ. Hmm. Hmm. Hmm.
Izin Mas bertemu Yusuf mau hanya bertanya Ustaz. Oh iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, kira-kira paham Kan nggak tadi penjelasan saya, paham nggak? Yang tadi Oh, Paham paham ya, Ustaz. Habib? paham Oke, Ustaz. oke. Oke. Terus, Kan gini Ustaz, misal kalau kita itu belum bilang ke orang tua. hmm, Nah, terus sudah dizakatin hmm. tanpa kita belum ngomong, Pak, ini saya izin mohon dizakatin dulu gitu. Kalau semuanya udah dizakatin gitu, kita zakat ulang apa gimana Ustaz? Ya iya, tuh nggak sah tuh, gitu mah nggak ada izin kok. Iya Ini ya. tadi keterangannya gitu, wajib dikodo nanti. Jadi prakteknya itu kita harus ngomong dulu ke orang tua. Pak, Bu, saya izinin, saya mengizinkan jenengan buat zakatin saya. Baru dizakatin. Nah, kalau ngomongnya setelah dizakatin ya bukan izin atuh. Iya ya Ustaz. Ya tadi wajib dikodo. Keterangannya gitu. Oke, siap Ustaz. Ya, makanya dari sekarang kalau kalau ini yang ngomong aja ke orang tua. Orang tua nggak apa-apa kalau mau ngezakatin saya karena saya di Jepang kan kesulitan gitu. Nggak apa-apa zakatin gitu. Izinin, minta izin, ya minta kita tuh mengizinkan gitu. Kita memberikan izin kepada orang tua untuk mengezakati kita. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. ada yang lain yang ditanyakan? Mas Arsi, assalamualaikum Mas Arsi, baru masuk. Oh, Oh ya. Kira-kira ada lagi nggak? Ada berapa orang ini? 8.000 orang. Wah, banyak. Oh iya Ustaz, misalnya kalau zakatnya itu lebih dari yang sudah ditentukan itu sisanya termasuk sodakoh berarti Ustaz ya? Betul, betul, betul. Maksud apa? Saya cerita sedikit. Ini ingat saya jadi Kang Jun. Adik saya sih, adik saya kan kumpulannya sama orang-orang yang ini dosen-dosen gitu ya. Kemarin tuh ada seminar gitu ikut. Nah, yang isi dosen. Terus di seminarnya tuh gini, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, katanya gitu. Masa orang yang biasanya sebulan beli skincare sampai 500.000, zakatnya itu cuman 2,75 kilogram katanya. Dilebihkan katanya gitu. Zakat fitrah itu dilebihkan katanya gitu. Kita sebulan skincare 500.000, masa zakatnya cuma 2,75 kilogram? Itu seharga 35.000 katanya gitu. Dilebihkan. Kata saya tuh perasaan zakat fitrah mah ya udah ditentuin namanya ta'abudi 2,75 itu sudah takaran pasti. Kalau dilebihkan itu hitungannya apa? Sodako Oh, gitu. Jadi bukan kayak zakat mal. Zakat mal itu kan ditentukan dengan harta kita. Kalau zakat fitrah mah ya hitungannya ya udah 2,75. Paham nggak? Itu dosennya itu ngaco itu. Kata saya tuh nggak ngaji itu. Kayak gituin. Adik saya cerita, emang boleh zakat zakat melebihi dari ketentuan 2,75? Ya boleh, tapi yang lebihnya tuh jadi sodako gitu. Tapi kalau kata dosen itu ya enggak. Ayo kita berlomba-lomba dalam zakat fitrah. Zakat fitrah masa yang biasa 2,75 yang enggak biasa sama yang enggak yang berkecukupan lebih masa sama katanya gitu. Ya boleh, tapi konteksnya tuh bukan zakat fitrah, konteksnya adalah sodako nanti lebihnya gitu loh. Ya dia ngomongnya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Apa saya yang salah nangkep ya, tapi enggak katanya. Iya dia tuh kayak zakat fitrah jadi bisa berbeda-beda tergantung dari apa itu teh strata kemampuan. itunya, kekayaannya gitu. Jadi beda-beda gitu. Ya enggak lah, namanya mau kaya mau enggak kaya ya kir miskin tuh.
tetap segitu hitungannya kadarnya gitu. Beda kalau zakat mal mungkin dihitung dulu kalau zakat mal mah hartanya berapa gini, haulnya di kapan gitu. Nanti dipresentasikan pengeluarannya berapa persen gitu ya itu baru zakatnya itu kan tergantung fluktuatif ya enggak? Kalau yang zakat mal mah fluktuatif tergantung dari dia punya harta berapa. Tapi kalau zakat fitrah mah ya enggak gitu. Enggak tergantung sama banyaknya harta enggak. Mau mau sekelas Raffi Ahmad loh tetap 2,7,5 Kang Arsi. Sekelas siapa lagi? Mas. Sekelas Raffi Ahmad mau sekelas siapa itu? Yang kaya-kaya lah nggak tahu saya nggak tahu yang kaya-kaya lah segitu. Itu dosennya ngaco itu. Oh, ada lagi? Dan lagi teman-teman. Ini udah. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin bertanya, apa hukumnya beli beras buat zakat tapi pakai diskon cashback 100%? Masih ada yang aneh-aneh nih. Beli beras buat zakat tapi pakai diskon cashback. Ya nggak apa-apa, tuh kan udah sah itu mah. Ya nggak apa-apa tuh. Apa ini? Kang Allahu Akbar namanya Allahu Akbar lagi. Ya nggak apa-apa. Orang kita dapat apa namanya beras dari pemberian orang gitu, kita sodakohin, kita zakatin, nggak apa-apa. Kita dapat beras dari orang, ya dikasih orang gitu. Terus kita zakatin fitrah, boleh, ya boleh. Gitu. Apalagi cashback yang gratisan, nggak apa-apa coy. Nggak ada masalah itu mah. Karena sudah dimiliki, sudah tamaluk gitu. Jadi harta harta lebihan ya Ustadz ya, bukan harta sisihan gitu atau gimana? Iya, terlebihan. Ya buat ya seharga 2,75 itu gitu. Mang. Misalnya gini Ustadz, kalau emang hartanya itu pas-pasan tapi masih bisa dihemat, disisihkan untuk zakat itu berarti wajib berzakat Mas Yan Ustadz. Iya, iya dong. Sebetulnya saya tuh dilema masalah fakir miskin tuh ya asli. Di kitab itu ketat loh. Bahkan kalau bisa dikatakan kata saya tuh udah nggak ada fakir miskin sekarang mah kata saya begitu. Udah nggak ada fakir miskin. Mungkin gini, dia oke lah dalam penghidupannya mungkin sehari makannya cuma sekali gitu ya dengan lauk sederhana. Tapi dia tuh punya motor dua, punya rumah. Paham nggak maksud saya? Jadi mungkin miskin gaya, tapi dia tuh punya banyak simpenan. Jadi emang mentalnya mental miskin gitu, paham nggak? Makanya kata saya, dia itu kehitungnya tuh cukup loh, tapi kok minta zakat fitrah. Ini mah mental miskin, bukan orang miskin, mental miskin gitu. Ini harusnya emang nggak dapat kata saya gitu dalam hati sih. Tapi ada Buya Yahya, kata Amil itu tuh, nggak apa-apa kalau orang-orang yang minta mah dikasih katanya gitu. Kata Buya Yahya, kata Buya Yahya gitu. Saya juga pernah lihat sih ininya, tapi referensinya kurang tahu. Dari Amil tuh curhat ke saya tuh ada katanya dari Buya itu kalau ada yang minta sampai sampai ke tempatnya loh, sampai ke tempatnya minta gitu. Padahal dalam list itu nggak ada nama dia. Dalam list apa mustahik ya, nggak ada nama dia gitu. Mustahik zakat tuh nggak ada nama dia. Tapi dia tuh minta ke tempat lokasi di situ teh. Ya sama Amilnya dikasih daripada ribut, jadi gitu daripada ribut gitu kan. Itu udah ngambil dari pendapatnya Buya Yahya katanya gitu. Oh, ya udah kata saya gitu ya. Jadi jangan mau nerima zakat ya
kalau bisa diusahakan ngasih zakat gitu, ngasih zakat. Masa sih harga 2,75 nggak bisa gitu. Ya Ustadz, nih tanya lagi Hmm, pikiran. hmm. Kan saya dulu dizakatin sama ibu saya. Nah, di sisi lain saya itu juga nerima zakat itu Ustadz. Oh iya, nerima zakat ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Karena itu apa? Ustadz. Ya sebagai apa dulu? Sebagai apa dulu nerima zakatnya? Sebagai santri. Kalau santri kan termasuk sabilillah. Gitu saya juga. Nggak tahu juga Ustadz, kan saya masih kecil dulu. Mungkin Oh, karena nggak tahu. ibu saya single parent gitu Ustadz ya. Oh iya mungkin bisa jadi. Bisa jadi iya. Iya. Heeh. Kalau saya ngeluarin zakat, saya menerima zakat juga. Karena pas itu saya masih nyantri ya. Nyantri kan termasuk kategori sabilillah gitu. Ini kayaknya di sini nih sedikit nih. Wa yustarotu liwujubiha, syarat bagi mereka yang wajib mengeluarkan zakat itu antakuna fadilatan ya. Antakuna fadilatan itu jadi di situ ada lebihan amma yahtaju ilahi dari kebutuhan satu harinya gitu ya. Amma yuhtaju ilahi mimma yali. Yang pertama itu mu'natuhu, jadi kebutuhan untuk dirinya, wa mu'natuman talzamu nafaqatuhu, dan kebutuhan eh, terhadap orang yang wajib dinafakohi. Jadi kalau sudah tercukupi itu, kebutuhan dia sudah tercukupi dan kebutuhan apa namanya? Kebutuhan orang yang wajib kita nafkahi sudah tercukupi, itu wajib nafkah. Tapi kalau belum, berarti nanti di bawah jawabannya. Mindainin walau muajalan, dari hutang walaupun muajalan. Apa di muajalan itu? Di tempo, kalau itu muajalan. Min khadimin wa manzilin yalikoni. Apa yalikoni? Wa idza lam takun fadilatan, intinya di sini. Kalau nanti tidak ada lebihan di hari raya Idul Fitri, ya nggak ada, jadi nggak ada lebihan ya sudah ditasarufkan, sudah diberikan kepada kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang wajib dizakati, ya maka fala zakata alaihi, dia tidak wajib untuk menzakati. Kalau ada yang minta kasih, kayaknya gitu, kayaknya. Kalau ada yang minta berarti merasa dirinya kurang, merasa dirinya itu tidak terbutuhi kebutuhannya, tidak terpenuhi kebutuhannya, minta kasih. Tuh, understand? Kan Ustadz. Iya. Makanya kalau kata Kang Jun, saya lihat kayaknya ini orangnya harus dikasih karena merasa itu banyak kekurangannya. Ya udah kasih. Ya udah kasih, udah selesai. Adapun dia bener atau enggak, ya urusan dia dengan Tuhan lah gitu. Kita merasa kasihan sama dia, ternyata dia tabungannya banyak misalnya. Cuman kehidupannya tuh dimiskin-miskinin gitu kan, ada yang kayak gitu. Ya, al hukmu bidzahir wallahu yatawalla sarair gitu. Kita itu menghukumi orang itu dari zahirnya aja. Adapun hal-hal yang berada di hatinya atau hal-hal yang berada yang dirahasiakan itu urusan dia dengan Tuhan, udah gitu aja. Kita menghukumi orang dilihat dari zahir. Zahirnya ini kelihatannya kayak miskin nih, tapi nggak tahu ternyata tabungannya berjuta-juta gitu ya, punya tabungan emas misalnya. Ya Allah alam itu. Apalagi kalau dia udah minta, udah berarti udah merasa miskin tuh dia tuh. Ya udah kasih. Tuh. Makanya saya husnudzonnya di situ, Buya Yahya ngasih fatwa, ngasih ngasih keterangan tuh kalau ada yang minta kasih gitu. Husnudzon saya. Itu emang terjadi loh di sini, di saya sendiri terjadi. Pada minta gitu. Padahal saya tahu dia itu punya motor, dia itu punya, bahkan ada yang punya mobil. Tapi dia ngakunya itu mau mobil mobil ponakan katanya. Tapi dia tuh make. Ya nggak tahu lah. Itu aneh-aneh sekarang mah. Gitu. Yang jelas mah kayak santri dapat udah jelas yang pada tholabul ilmi. Terus ustadz gitu ya dapat. Terus amil apalagi ya dapat. Udah itu mah nggak ada kategori miskin apa udah dapat itu mah. Nah, terus kalau kiai yang bukan dialasi dengan itu masalah sabilillah itu sebenarnya ada khilaf juga itu teh. Sabilillah itu. Tapi cari pendapat yang boleh aja sih.
cari pendapat yang boleh. Kayak santri itu dapat gitu karena sabilillah. Tapi ada yang mengatakan enggak, sehingga terjadi perkhilafan. Ya, kita ambil yang boleh aja. Itulah. Monggo, udah, ada lagi. Kira-kira paham nggak penjelasan saya ini? Takutnya saya ngerawecong nggak paham nanti. Insya Allah paham Ustaz. Iya. Jadi harus bisa membaca keadaan gitu loh Kang. Membaca keadaan. Ya, saya pernah debat sih masalah kayak gini pernah asli pernah sih. Orang dia dijamin sama anaknya kok kayak gitu. Anaknya itu udah sebulan tuh ngirimin berapa juta gitu. Ya mungkin orang tuanya nggak kerja gitu. Emang orang tuanya nggak kerja gitu. Orang tuanya nggak kerja tapi dikirimin sama orang tuanya. Masa kategori miskin kata saya gitu. Tak kasih ini borotnya jadi tufatutullah Bapak. Usia Romi al Khotib kata saya. Ini keterangannya kata saya. Kalau dijamin sama anaknya nggak wajib kata saya gitu. Diam dia. Ya gimana lagi orang dianya minta kok. Si orang tuanya tuh minta gitu ke Amil. Tapi udah dijamin sebenarnya dalam kehidupan setiap bulannya tuh sama anaknya tuh di Jakarta udah dijamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu mah urusan Amil itu mah. Ada yang lain, teman-teman? Nah, itu yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Cukup dari saya Mas. Hmm. Terus Dari Ustaz eh dan ya ada karena ada berapa orang ini? Aduh ada 7. Ini terakhir ya. Ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan maksudnya. Di bulan Ramadan. Pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya selama saya menemani para jamaah ya, teman-teman semua belajar bersama. Barangkali penjelasan saya terlalu kasar atau mungkin terlalu berlibat atau mungkin muter-muter pembahasannya kemana-kemana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon doanya juga menghitung hari saya berangkat ke Jepang. Insya Allah tanggal 1 doanya ya semuanya dari semuanya. Tanggal 1 April saya berangkat dari Bandara Soeto jam 11 malam sampai di Tokyo di Haneda di Bandara Haneda itu jam 9 pagi hari Selasa hari Rabunya. Semoga dilancarkan. Mohon doanya Kang Rashid. yang Iya, takutnya semoga nyasar saya. nanti nggak bingung baca map. Iya. Kalau kalau di Fukuoka ada bandara nggak sih? Ada Nah, kalau internasional. turunnya kalau kalau turunnya di Fukuoka mah ya disambut paling ya ditemenin ya sama Kang Rashid ya. Dekat Nah, di sama Tokyo rumah ya. Mas Arya Oh, bandaranya. oh. Saya tuh dapatnya di Tokyo. Jadi di Tokyo dulu 2 hari saya tuh orientasi di hotel, terus nanti baru diberangkatkan. Gak tahu di Hokkaido betul apa di yang lain gitu. Soalnya kemarin tuh ada kabar itu belum tentu di Hokkaido itu cuma kontrak awal aja di Hokkaido, bisa jadi di yang lain. Oh ya udah saya mengikut aja kata saya. Ya kalau misalkan di Kagoshima kan masih Kyushu ya Kagoshima ya. Ataupun bahkan di Fukuoka semisal ternyata wah di Fukuoka ya udah ini nambah enak deket kan sama teman-teman di sana. Ataupun di Okinawa yang nggak tahu wallahu alam lah ngikut aja saya mah itu saya mohon maaf dan terima kasih telah mau mendengarkan gitu ya terima kasih Mas udah mau mendengarkan selama ini gitu karena memang juga momennya momen mau Lebaran ya
minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair kullu am wa antum bi khair ya minal aidin wal faizin itu. Mungkin ada kata-kata dari yang lain. Oh, belum ditutup. Oke, mungkin doa kata manusia. Enggak, minta dari yang lain gitu. Minta dari yang lain kita Ada katanya lagi. apa Mungkin dari gitu. Mas Arya dulu. Kasih bekal saya mau berangkat ke Jepang, bekalnya tuh apa gitu. Kasih. Karena udah jangan Mungkin, sampai kesasar apa gimana gitu. mungkin dari Mas Arya. Silahkan yang menderita di musim semi dan musim dingin. Dari saya, hati-hati Ustadz ini Ah, di perjalanan, terus nggak telat ke apa pesawatnya. iya benar. Terus di sini nanti masih apa ya, musim semi ya, enak sih Ustadz ininya, Udah anget. cuacanya Hangat ya. Hmm. nggak, ya nggak panas nggak dingin, pas lah, pas untuk beradaptasi. Alhamdulillah ya. Mas Rashid, screenshot kamu kan pakai laptop kan? Gak bisa lagi screenshot, foto Hmm. aja. Soalnya Ya bukannya udah. udah di screenshot sama Acit. Acit juga pakai laptop. Oh ya udah. Saya juga bisa ini screenshot di sini gak bisa saya. Tapi gak kelihatan semua ya. Tantang dulu. Cuma berlima. Saya foto aja dah. Satu, dua, tiga. Ntar dulu. Satu, dua, tiga. Belakang. Udah. Oke. Oke. Arigatou gozaimasu. Osukare sama des. Sama Desta. Nah, sebelum ditutup mungkin doa Oh iya. taman dari Tahun kurang ya. Ustadz Hamdan. Ramadan Ake Omedetou gozaimasu. Oh, belum ya. Oke. Yang panjang kan? Yang biasa di Quran kan? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa huwa al-mustahiqu lil hamdi wa tsana'i nasta'inu bihi fi sarra'i wa dharra'i wa nastaghfiruhu wa nasta'idi lima yuqarribuna ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi fi jami'i halatina wa nusalli wa nusallimu ala afdali mab'utsin lil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna warham abaina wa ummahatina wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ramdan atas pimpinnya ngaji kitab Safinatun Najah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia akhirat. Dan di penghujung Ramadan ini saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata selama membawakan acara NU Fukuoka, lalu absurd, lucu. Mungkin itu aja untuk acara yang terakhir. Penutup, mari kita tutup majelis malam Jumat hari ini dengan bacaan suratul kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ramdan, Mas Rashid, dan teman-teman. Sudah ditutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.